Hai semuanya, kembali lagi bersama channel Update Stadion. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai jenis perawatan rumput lapangan sepak bola. Semua materi di video ini bersumber dari buku yang dikeluarkan oleh FIFA yang berjudul Manager's Guide to Natural Grass Football Pitches. Tentu saja video penjelasan ini merupakan gambaran umum dan tergantung juga pada banyak faktor seperti kondisi letak geografis negara, jenis rumput yang digunakan, kualitas material lapisan tanah, dan lain-lain. Dan untuk Indonesia bisa kalian lihat termasuk negara beriklim tropis dan curah hujan yang tinggi. Dan perawatan rumput di sini dikhususkan untuk rumput natural. Yang pertama, mowing atau pemotongan rumput. Tujuan mowing yaitu untuk memastikan rumput berada pada ketinggian yang sesuai untuk pertandingan. Kemudian untuk meningkatkan kerapatan rumput dan garis mowing, penting dalam membentuk pola lapangan serta mesin mower juga dapat digunakan untuk mengangkat puing-puing rumput di permukaan yang terlepas karena digunakan untuk pertandingan. Frekuensi pemotongan rumput akan tergantung pada tingkat permukaan rumput. Biasanya 2 atau 4 kali seminggu tergantung kualitas lapangan. Ketinggian pemotongan normal dari 2,5 cm hingga 3,5 cm tergantung rumput yang digunakan. Yang kedua, pemupukan. Pemupukan ini bertujuan membantu kebutuhan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan rumput yang kuat. Selain itu, untuk memulihkan rumput setelah digunakan dan meningkatkan warna rumput agar semakin menarik. Nutrisi yang paling penting biasanya nitrogen, fosfor, dan potasium. Walaupun ada elemen lain juga, biasanya pemupukan bisa menggunakan alat penyebar khusus ataupun traktor penyemprot. Biasanya pemupukan dilakukan dari interval 4-6 minggu atau 2-4 minggu tergantung kualitas dari lapangan tersebut. Yang ketiga, sistem pengairan atau irigasi. Perawatan ini penting untuk pertumbuhan rumput, mengurangi kekeringan pada lapisan permukaan rumput, lalu untuk menstabilkan zona akar dan pasir, kemudian untuk mempengaruhi kecepatan bola saat dimainkan. Biasanya, sistem pengairan berupa sprinkle water yang sudah ditanam di lapangan, railgun atau penyemprot air di pinggir lapangan, ataupun sistem irigasi yang berbasis water cannon atau pop-up. Untuk negara beriklim tropis, saat musim kemarau, kebutuhan pengairan sekitar 8 mm per hari atau 64 meter kubik untuk lapangan yang seluas 8.000 meter persegi. Saat musim penghujan, kebutuhan pengairan relatif lebih simpel, bisa menggunakan sprinkle water portable. Yang keempat, pemberian pasir dan top dressing. Perawatan ini merupakan pemberian bahan material khusus seperti pasir, tanah, ataupun bahan organik pada permukaan lapangan. Perawatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukaan lapangan, menghaluskan materi organik dan mineral pada permukaan lapangan, dan menguatkan rumput pada permukaan lapangan. Jika sumber daya terbatas, pasir dan campuran bahan organis dapat diterapkan secara manual. Misalnya menggunakan sekop diikuti dengan sikat atau alat seret yang didistribusikan bahan. Tetapi biasanya akan ada alat khusus seperti spreader drop atau putar. Terkadang memakai mesin penyebar khusus. Yang kelima, verticutting. Nah, perawatan ini bertujuan untuk menghilangkan bahan organik yang terlebih saat perbaikan rumput. Kemudian, pemotong setiap pertumbuhan rumput lateral atau merambat untuk rumput yang lebih padat dan lebih kuat, untuk meningkatkan sifat kekokohan dan daya tarik rumput, dan memperlebah rumput yang lebih kasar sebelum melewati batas. Alat yang digunakan biasanya alat penyapu khusus atau dikenal dengan harrow. Yang keenam, brushing dan menghilangkan debris atau puing-puing permukaan setelah digunakan. Perawatan ini bertujuan untuk menghilangkan potongan rumput dan kotoran lainnya dari permukaan lapangan. Kemudian untuk menegakkan rumput setelah pertandingan, untuk memberikan kondisi pertumbuhannya lebih baik dan mengurangi resiko, misalnya pembentukan alga di permukaan. Alat yang biasa digunakan adalah mower. Yang ketujuh adalah aerasi, dilakukan untuk meredakan pemadatan yang terbentuk melalui permainan.
kemudian membantu aliran air dan pertukaran udara dalam tanah, lalu untuk mengurangi akumulasi bahan organik di permukaan, serta untuk membantu perkembangan akar dan untuk mengurangi kekerasan permukaan permainan. Banyak tipe alat yang digunakan untuk aerasi, misalnya aerator tipe drum, mesin pump action, bor, dan mesin untuk menginjeksi udara bertekanan untuk mengangkat dan menyaring tanah, serta mesin khusus lainnya. Biasanya, aerasi akan dilakukan dengan interval 2 hingga 6 minggu dan dapat mencakup keduanya. Kedalaman aerasi bisa bervariasi antara 10 cm hingga 25 cm. Yang kedelapan, grow lighting. Sebenarnya perawatan ini sering dilakukan oleh negara beriklim dingin seperti negara Eropa. Sistem perawatan ini merupakan sebuah mesin pemancar cahaya yang berfungsi untuk menjaga pertumbuhan rumput pada stadion yang tertutup. Kemudian untuk menjaga rumput yang kaku karena salju dan menjaga kesegaran atau temperatur rumput saat musim dingin tiba. Itulah jenis-jenis perawatan rumput stadion sepak bola di negara tropis. Semua penjelasan hanya gambaran umum, bisa juga ada perawatan khusus, tergantung banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekian update stadion hari ini. Terima kasih telah menyaksikan update stadion dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update stadion. Update stadion, di sini tempatnya.